seorang yang baru saja berjumpa dengan Kristus, petobat baru, tetapi roh, hikmat, dan wahyu yang menjamah dia, itu membuat dia menjadi saksi yang sangat efektif. Orang-orang mungkin ada yang mengejek juga, ya mungkin nggak diceritakan. Kamu perempuan model kayak kamu gini kok ketemu dengan Mesias, mana mungkin gitu ya. Mesias itu kan yang kudus dari Allah, mana mungkin. Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang keempat, di situ ada satu narasi panjang lebar bagaimana personal evangelism ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada seorang wanita di Perigi Yakub. Nah, saudaraku, wanita ini adalah wanita Samaria. Yesus adalah seorang pria rabi, pria Yahudi. Jadi Yahudi dan Samaria kan tidak bergaul, saudaraku. Karena Samaria itu dianggap sudah bukan Yahudi lagi, bukan warga Israel sejati begitu ya. Karena mereka sudah campur aduk. Tetapi sebetulnya orang-orang Samaria pun itu masih punya kerinduan dan harapan untuk memuliakan akan Tuhan yang mereka kenal dari ajaran-ajaran turun-temurun yang mereka peroleh dari para pemimpin agama mereka. Meskipun ada banyak hal yang salah, tetapi kitab suci orang Samaria sampai hari ini, saudaraku, itu kalau tanahnya, jadi perjanjian lamanya itu masih sama. Masih sama, ada sedikit beda tapi pada prinsipnya sama gitu, saudara. Nah, kita lihat, ini saya ambil aja bagian akhir dari dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria itu. Setelah Tuhan Yesus sampai di Perigi Yakub, Tuhan tahu bahwa nanti akan ada seorang perempuan yang harus dia ajak bicara untuk dia nyatakan akan kasih karunia Allah kepada perempuan ini. Murid-murid disuruh pergi, meninggalkan dia, cari makan, beli makanan di kota. Dan benar, datanglah seorang perempuan di sumur Yakub itu dan menimba air. Dan Tuhan mulai buka bicara, berilah aku minum dan seterusnya. Sudah tahu ceritanya ya. Sampai pada waktunya Tuhan memakai akan kata kunci air, kemudian ditambah jadi air hidup. Dari air sumur Tuhan alihkan menjadi air hidup. Maka perempuan Samaria itu tertarik dan dia membandingkan dengan kehidupan dirinya yang selalu kehausan. Bukan haus dengan air minum jasmani, tapi dia haus dengan cinta sejati. Dia kan kawin cerai sampai 5 kali dan ke-6 uji coba. Saya nggak tahu nih perempuan ini secantik apa, usianya berapa, tapi itulah kenyataannya, saudaraku. Dia sudah kawin cerai 5 kali. Ya, kalau sampai 5 kali dia tetap tanda kutip laku, itu pasti dia cantik, saudara ya. Tetapi dia pasti juga dipandang sinis oleh orang-orang sekeliling. Ini perempuan kok terus-terusan nggak pernah puas dengan seorang pria gitu ya. Nah, yang ke-6 itu adalah pasangan kumpul tebu, saudaraku ya, pasangan Salmon Leven. Nah, bicara tentang air hidup, perempuan itu secara roh dia tertantang untuk mencari air hidup itu, karena itulah sebetulnya yang dia butuhkan. Nah, kemudian Tuhan berkata, pergi, panggillah suamimu. Perempuan itu berkata, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Tuhan Yesus menjawab, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dan kemudian perkataan pengetahuan, karena dia Tuhan, perkataan pengetahuan keluar. Karena memang engkau telah punya 5 suami. Dan yang sekarang hidup bersama dengan engkau bukan suamimu. Kagetlah perempuan itu. Berkata,
Tuhan pasti seorang nabi, dan seterusnya pembicaraan beralih, saudaraku, tentang pengharapan mesianik, pengharapan akan siapakah sang juru selamat yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tuhan Yesus akhirnya berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Itu ada di Yohanes 4 ayat 26. Ini saya lompat-lompat, saudaraku ya. Ketika Tuhan menyatakan, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau," disitulah roh hikmat dan wahyu itu menjamah perempuan Samaria yang hidupnya kacau balau, yang mungkin di masyarakatnya dia tidak dihormati karena kehidupan pribadinya yang seperti itu, kawin cerai 5 kali, dan yang ke-6 dia pun tidak menikah. Apa yang terjadi, saudaraku? Perempuan itu ya, sementara itu murid-murid datang, saudara, murid-murid datang, heran, ini Tuhan Yesus kok sedang, guru ini kok sedang ngobrol dengan seorang perempuan asing gitu ya, perempuan Samaria lagi. Dari pakaiannya kan tahu bahwa ini perempuan Samaria. Datang murid-murid bawa makanan, perempuan itu, saudara, meninggalkan tempayannya yang tadinya dia mau ambil air untuk minum. Karena dia sudah menemukan akan air hidup ya, yang lebih penting daripada air jasmani yang sementara itu, dia tinggalkan tempayannya, dia lupa dengan masalah yang sebetulnya dia ke situ tuh mau apa gitu ya, ke sumur itu kan mau ambil air. Dia tinggalkan itu, langsung lari karena sukacita yang luar biasa. Saudaraku, sebuah jamahan ilahi, roh hikmat dan wahyu yang menyentuh seseorang itu menghasilkan sukacita yang tak terkatakan, sehingga ya sudah lupa semua. Tempayannya dia tinggal, dia lari ya. Ya pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, itu ayat 28. Ayat 29, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat." Ya, kok bisa tahu aku punya 5 suami dan yang sekarang bersama aku adalah Saman Leven aja gitu ya. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi di mulutnya itu dia masih ngomong, mungkinkah dia Kristus? Padahal rohnya sudah menangkap ketika Tuhan berkata, "Akulah dia. Akulah dia, Mesias yang dinanti-nantikan itu." Nah, kemudian Tuhan Yesus bicara pada murid-murid, ya berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kemudian Tuhan berbicara tentang tuaian. Kelihatan sekali bahwa di sini kalau saya baca, saudaraku, Tuhan itu begitu bergembira. Ini makanan buat Tuhan kalau Dia bisa membawa orang-orang kepada keselamatan, pada kasih karunia. Nah, saudara, sekarang kita lompat ya. Ayat yang ke-39. "Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mujizat kata-kata pengetahuan itu membuat mereka jadi percaya. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Jadi rupa-rupanya perempuan Samaria itu pergi ke kampungnya, dia cerita-cerita, kemudian semua pengen tahu, semuanya berbondong-bondong datang ke perigi Yakub itu, ke sumur Yakub itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. "Mari guru, silahkan engkau datang pada kami." Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi Tuhan itu tidak peduli ya ini Samaria atau siapa, jiwa itu sama berharga bagi Tuhan Yesus. Samaria yang diacuhkan oleh orang Yahudi, Tuhan tidak peduli. Ini adalah objek kasih Bapa. Melalui aku mereka harus diselamatkan. Itu yang ada pada hati Tuhan. Ayat 41, "Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu,
Kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Itu ayat 42. Saudaraku, sekali lagi ini bukti betapa efisien dan efektifnya seorang yang baru saja berjumpa dengan Kristus. Petobat baru, tidak banyak ngerti, bahkan tadi dia, mungkinkah dia Kristus, masih bertanya, mungkinkah dia Kristus. Jadi kalau dari sudut pengetahuan, ya jelas dia masih sangat minim. Tetapi roh, hikmat, dan wahyu yang menjamah dia, itu membuat dia menjadi saksi yang sangat efektif. Dahsyat sekali saudaraku, dan dia nggak malu loh. Nggak malu saudara. Orang-orang mungkin ada yang mengejek juga, ya mungkin nggak diceritakan. Kamu perempuan model kayak kamu gini kok, ketemu dengan Mesias, mana mungkin gitu ya. Mesias itu kan yang kudus dari Allah, mana mungkin menjumpai orang model kayak kamu. Tapi dia nggak peduli saudara, karena dia penuh sukacita, penuh gairah. Sekali lagi saudaraku, kalau Anda melayani teman atau siapa saja, keluarga atau siapa saja, dan mereka mengalami jamahan Tuhan, mengalami akan kasih karunia Tuhan dan berapi-api, udah jangan ditahan, biarkan mereka menjadi saksi. Nanti setelah orang-orang datang kepada kita, baru kita jelaskan. Seperti Tuhan Yesus tinggal 2 hari dan menjelaskan tentang rencana keselamatan dari Bapa Surgawi melalui kabar baik. Paham ya saudaraku ya? Sekali lagi, efektivitas dari orang-orang baru ini dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.